Hai semua, kali ini aku mau masak buntil. Ini adalah salah satu masakan kesukaan aku banget. Nah, ini aku bikin buntil daun singkong dan juga daun pepaya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku pakai daun pepaya dan juga daun singkong. Ini daun pepayanya sekitar 300 gram dan daun singkongnya sekitar 200 gram. Nah, daun pepaya dan daun singkongnya sebelum direbus harus ditata bertumpuk seperti ini ya. Biar nanti saat kita membentuk buntil itu daun singkong dan daun pepayanya nggak acak-acakan. Jadi bisa langsung kita ambil dan juga rapi. Nah, ini daun singkongnya juga udah aku tata bertumpuk seperti ini ya. Di sini aku udah didihkan air, sekarang aku akan rebus daun singkongnya. Nah, ini aku tekan-tekan, celupkan sampai terendam ya. Aku rebus kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit langsung aja aku angkat. Jadi daun singkongnya itu tetap bertumpuk seperti ini ya. Nah, ini bekas rebusan daun singkong, aku ngerebus daun pepaya. Ini juga sama, aku rebus sekitar 5 menit ya. Karena ini juga daun pepayanya, daun pepaya muda, jadi gampang empuk. Kalau misalnya yang tua, kalian bisa lebih lama lagi direbusnya. Nah, setelah 5 menit, aku angkat dan tiriskan. Nah, ini hasil daun singkong dan daun pepaya yang sudah direbus. Kalau disusun seperti ini, hasilnya jadi gampang banget, nggak kusut. Jadi tinggal diambil beberapa lembar dan langsung dibentuk buntil. Nah, ini aku akan sisihkan dulu. Sekarang aku akan bikin untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri yang sudah aku sangrai, 1 ruas jari kunyit, sedikit jahe, sedikit pala, 4 buah cabai merah besar, setengah sendok teh merica, 1 sendok teh ketumbar, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, lengkuas, santan instan aku pakai setengahnya aja. Lalu aku pakai 1,5 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu sapi bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan 30 gram gula merah. Lalu aku pakai 250 gram kelapa parut, 50 gram udang rebon. Nah, ini udang rebonnya udah aku sangrai dulu tadi sebentar. Dan juga ada cabai rawit, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Sekarang aku haluskan bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, pala. Ini palanya akan aku haluskan dulu ya, biar gampang halus seperti ini. Ada ketumbar, merica, masukkan juga cabai merah. Dan tambahkan minyak biar lebih gampang halus ya. Nah, untuk menghaluskan bumbunya di sini aku pakai Mito Food Processor and Blender All-in-One BL100 Omni Blend. Ini multifungsi banget ya. Selain untuk menghaluskan bumbu seperti ini, bisa juga untuk chopper. Kalian tinggal ganti aja nanti mata pisau dan jarnya. Nah, ini kalau misalnya udah halus, matikan aja. Nah, aku ambil 1 sampai 1,5 sendok makan bumbunya, lalu kita masukkan kelapa parut. Jadi ini adalah bumbu untuk kelapanya ya. Masukkan juga udang rebon dan diaduk hingga tercampur rata. Ini aku pakai api kecil aja ya, jadi sambil kita sangrai. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan juga tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini kita cobain. Rasanya harus agak asin, manis. Pokoknya berasa ya untuk kelapanya ini. Kalau rasanya udah enak, aku akan matikan aja apinya dan sekarang siap buat kita bentuk buntilnya ya. Nah, ini kita tinggal ambil aja sebagian daun singkong, lalu isi dengan kelapa parut yang barusan kita kasih bumbu dan langsung digulung kayak gini. Nah, kalau tadi kita ngerebusnya disusun jadi gampang banget ya. Tinggal kita ikat, ini aku pakai tali. Pastikan nggak ada yang bocor ya kelapanya. Nah, kalau kalian mau isiannya juga kalian boleh banget tambahin pete, tapi di sini aku kurang suka jadi aku nggak pakai ya. Lakukan semua sampai selesai.
Untuk daun pepaya aku ambil sekitar 3 lembar daun pepaya, lalu aku isi dengan isian kelapa. Ini caranya sama aja ya kayak daun singkong, tinggal digulung dan pastikan tidak ada yang bocor. Nah, semua selesai aku bentuk. Sekarang saatnya buat aku bikin untuk kuah buntilnya ya. Sekarang aku masukkan sisa bumbu yang tadi kita haluskan. Ini nggak usah dulu pakai minyak ya, karena tadi kita halusinnya pakai minyak. Masukin daun salam, serai, lengkuas, dan kita masak menggunakan api kecil hingga bumbunya matang dan juga tanak. Nah, ini untuk pennya aku pakai dari Stain, ini yang seri Onyx, granit coating dari Jerman, bagus banget, anti lengket, terus panasnya juga merata. Aku pakai yang ukuran besar, ini 32 cm, jadi pennya muat banyak ya. Nah, setelah bumbunya matang dan tanak seperti ini, masukkan buntilnya. Aku tambahkan air kurang lebih sekitar 700 ml. Aduk hingga tercampur rata. Setelah mendidih, aku kasih bumbu, masukkan garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan juga gula merah ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata, kita masak hingga bumbunya meresap ya. Nah, karena aku bikin buntilnya dicampur antara daun singkong dan daun pepaya, jadi ini kuahnya agak sedikit pahit-pahit enak. Tapi kalau misalnya kalian gak mau atau gak suka rasa yang sedikit pahit, kalian boleh pakai daun singkong aja ya. Tapi karena aku suka daun pepaya, jadi aku pakai. Setelah bumbunya meresap, masukkan cabai rawit dan juga santan. Ini aku pakai setengahnya aja. Langsung diaduk-aduk hingga tercampur rata. Biarkan sampai mendidih, kita masak lagi sebentar ya. Nah, kalau rasanya udah enak, udah pas, ini udah cukup, aku akan matikan apinya dan siap buat kita sajikan. Nah, ini dia buntilnya udah jadi. Kalian harus cobain karena ini enak banget. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Makasih.